Silakan KPU Kabupaten Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin untuk memperkenalkan diri, nama Fajar Maulana Yusuf dari HDH Law Office bersama Ibu Relis Yanti Panjaitan selaku Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang akan menyampaikan jawaban selaku termohon dalam perkara nomor 152/PHPU-BUP-2025 Ya, Izin untuk menyampaikan pokok-pokok jawaban. silakan. Dalam eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Ya, Mengenai kedudukan hukum atau legal standing, bahwa jumlah penduduk di Kabupaten nggak Deli usah, Serdang. kesimpulannya aja apa? Gimana, maaf Pak Jelis? Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya bahwa sehingga permohonan ini diajukan tidak memenuhi ambang batas atau persentase. Oke. Lanjut. Lanjut, tenggang waktu. Meskipun masuk, kami ingin menyampaikan majelis bahwa permohonan pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan, melainkan merupakan kategori sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2004 yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan. Maka seharusnya permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam tengah waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Kemudian mengenai permohonan pemohon tidak jelas, Lanjut. bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut termohon antar petitum tidak jelas dan saling bertentangan karena setiap poin petitumnya memuat substansi yang saling bertentangan. Andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara ulang atau menyatakan diskualifikasi salah satu pasangan calon di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara pembatalan penetapan hasil perolehan suara dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Dengan demikian, antar petitum yang dimohonkan oleh pemohon tidak saling bersesuaian. Kemudian mengenai pokok-pokok permohonan, mengenai pelanggaran ASN calon nomor urut 2 dengan melibatkan camat dan kepala desa serta ASN di Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Deli Serdang tahun 2024. Ini pihak terkaitnya incumbent ya? Bukan. Ada hubungan dengan incumbent? Tidak ya, tidak majelis. Oke, lanjut. Bahwa faktanya sejak dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang sampai dengan ditetapkannya keputusan termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara akuo, tidak pernah ada rekomendasi atau saran dan putusan dari Bawaslu yang menyatakan dalil pemohon terbukti. Kemudian mengenai adanya pelanggaran TSM yang terjadi pada tanggal 1 Oktober oleh Ketua PPS Desa Telagasari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang bernama Buwono Sahputra tersebut merupakan anggota tim pemenangan paslon nomor urut 2, bahwa pada tanggal 07/2024 termohon melakukan klarifikasi kepada Ketua dan anggota PPK Tanjung Morawa serta Ketua dan anggota PPS Desa Telagasari. Kemudian pada tanggal 23 Oktober, mohon menerima surat dari Ketua PPK Tanjung Morawa tertanggal 21 Oktober perihal surat pengantar pengunduran diri anggota PPS Kecamatan Tanjung Morawa beserta lampiran berupa surat pengunduran diri asli atas nama Buwono Saputra selaku Ketua PPS Desa Telagasari Kecamatan Tanjung Morawa. Alasannya mengundurkan diri apa? Itu atas keinginan yang bersangkutan majelis. Atas keinginan. Atas keinginan yang bersangkutan. Tanggal 21 Oktober ya. Tanggal 21 Oktober. Itu suratnya. Diganti semua? Iya. Satu orang aja. Ketua PPS-nya. Kemudian pada tanggal 21 Oktober termohon melantik Ade Irmaya Hasibuan sebagai anggota PPS Desa Telagasari melalui surat undangan nomor 314 dan seterusnya. Selanjutnya mengenai dalil mengenai terjadinya bencana alam yang mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir, yang telah mengakibatkan pemilih tidak bisa memberikan dan atau terhalang untuk memberikan hak suara berapa KTP. persentase kemarin sudah saya tanya, lupa saya berapa persentase kehadiran di Deli Serdang? 32%. 32%. Kurang lebih agak mirip-mirip Kota Medan juga ini ya. Lanjut. Baik. Ada 31 TPS di 5 kecamatan yang melakukan PSS dan PSL. Dapat kami uraikan. 1 Kecamatan Tanjung Morawa, TPS 9 dan TPS 10, Desa Dalu 10B,
Nomor 2-nya Kecamatan Sunggal, Desa Lalang TPS 1 sampai 12. Nomor 2-nya Desa Payageli, TPS 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22. Kemudian untuk Desa Tanjung Gusta, TPS 2, 10, 13, 16. Untuk Kecamatan Batangkuis, TPS 8 dan TPS 10, Desa Tumpatan Nimbrung. Untuk Kecamatan Hamparan Perak, di TPS 28, Desa Klambir 5 Kebun. Untuk Kecamatan Sibolangit, TPS 3, Desa Batu Melin. Kemudian TPS yang melaksanakan penghitungan suara lanjutan yaitu Kecamatan Batangkuis ada di TPS 2 Desa Sena. Oke. Berapa TPS semuanya? Semuanya 2.780 TPS. Yang di 5 kecamatan tadi berapa TPS? Ya di 5 kecamatan tersebut 1.004 TPS. Bukan. 30 TPS. Tapi kan TPS yang mengalami pemungutan suara susulan adalah berapa jumlahnya ini? Kemudian lanjut. Kan pertanyaan saya belum dijawab. Berapa jumlahnya ini yang PSU ini, PSS ini? Yang PSS 30 TPS, yang PSL 1 TPS. 30 tambah 1 ya. Betul. Oke. Lanjut. PSU itu kenapa? Yang satu Tidak ada TPS. PSU majelis. Tidak ada PSU. Apa? PSL? PSL dan PSS aja. PSS-nya 30, PSL-nya 1 ya? 1 ya. Oke. Di 5 kecamatan. Lanjut. Lanjut ke petitum majelis. Oh, lanjut. Sudah. Langsung aja ke petitum ini. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertanyaan saya dulu sebelum petitum. Itu perubahan-perubahan jadwal, ada yang PSS, itu kan ada pergeseran jadwal dari seharusnya pemungutan suara digeser beberapa waktu. Proses apa yang dilakukan KPU? Tanggal ceritakan, biar Ibu nih yang cerita ini, kita dengar suaranya. Baik, izin majelis. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pemilihan itu tanggal 27 November 2024. Tapi dari mulai tanggal 26 sampai 27 ada hujan deras. Ya. Kemudian pada tanggal 27 kita melaksanakan yaitu bersama dengan PPK melakukan rapat melalui Zoom meeting untuk kondisi yang terjadi di masing-masing kecamatan dan tentu saja kita untuk mengetahui bagaimana kondisi di 2.780 TPS yang ada di seluruh Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu kemudian kami juga melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan kami yaitu di KPU Provinsi terkait dengan hal ini. Oke. Kemudian di tanggal 28. Bukan tanggal 27-nya dulu. Kan tanggal 27 itu ada yang harusnya pukul 7 digeser menjadi pukul berapa? Itu dijelaskan, Bu. Baik, kami jelaskan. Karena ini tidak ada dijelaskan di sini kan? Ya, baik. Nah, padahal itu ada dipersoalkan oleh pemohon. Baik, kami jelaskan ini dalam jawaban kami juga ada yaitu Kecamatan Sibolangit ada beberapa TPS dan di beberapa desa yaitu ada penambahan waktu sebagaimana disebutkan dalam surat dinas yang disampaikan oleh KPU RI yaitu masa waktu yaitu 6 jam tapi ada karena terjadi hujan sehingga ada beberapa TPS yang sehingga kesannya penundaan sehingga yaitu tapi total untuk masa yaitu pemungutan suara itu adalah sampai 6 jam. Ini ada kami sampaikan di Kecamatan Sibolangit. Ibu, KPU Kabupaten Deli Serdang berkomunikasi dengan KPU Provinsi. Oke. Lalu apa kata KPU Provinsi, Bu? Baik, sesuai dengan hasil rapat koordinasi untuk dijelaskan yaitu untuk melaksanakan yaitu surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2734 PL.02.6 SD 06 2024 dan ini kita tanyakan ke masing-masing dan kita sampaikan ke teman-teman PPK dan tentunya ini disampaikan teman-teman PPK ke PPS dan kemudian ke KPPS ketika ada TPS-TPS yang mengalami kendala itu yang terjadi. Jadi sudah ada koordinasi ya. Koordinasi Ibu dengan Bawaslu? Ya, kita juga melakukan koordinasi BAIPON dengan teman-teman Bawaslu dan teman-teman PPK juga melakukan koordinasi. BAIPON juga bertemu juga dengan Panwasyam. Sehingga pada tanggal 27 kita dapatkan yaitu 30 TPS yang PSS di 5 kecamatan 9 desa
termasuk yaitu Desa Pelalang, yaitu seluruh TPS di Kecamatan Sunggal itu yang mengalami. Jadi ini semua pihak sudah mengetahui, sudah sepakat bahwa hanya 30 TPS tambah 1 itu saja ya yang dilakukan PSS dan PSL, gitu ya? Ya, izin gitu ya, Majelis. Bu ya? Ya. Itu apa bentuk produknya, Bu? Ada ketetapan bersama, kesepakatan bersama atau apa? Secara itu adalah kita laksanakan di tanggal 28 untuk pertemuan dengan Bawaslu, dengan stakeholder kita, Forkopimda, termasuk juga dengan BPBD kita hadirkan pada saat itu. Ketika ini diputuskan, dilanjutkan tetap pada tanggal 27 itu dengan beberapa pergeseran sepanjang tidak melebihi 6 jam ya. Ya. Ada enggak pasangan calon yang keberatan? Pada saat itu tidak ada yang menyampaikan keberatan terkait dengan itu, sehingga ini kami sampaikan. Bukan, berhenti di situ dulu, Bu. Nggak ada yang keberatan ya? Tidak ada pada saat itu. Kapan mulai muncul keberatan ini? Ya, keberatan itu mulai muncul pada saat direkapitulasi tingkat kecamatan, yaitu Setelah suara diketahui? Ya? Ya. Oke. Nah ini seperti kita ingatkan kemarin, ini memang soal yang bisa jadi isu siapa saja. Kalau ini misalnya pemohon yang menang, maka termohon yang kalah akan dibalikkan aja, putar balik begitu saja. Makanya berkait dengan hal ini, proses untuk memutuskannya itu benar atau tidak, itu yang paling penting yang harus kami telisik. Maka pertanyaannya seperti itu. Ini sudah dilakukan dengan cara benar atau tidak, kepada siapa saja, kepada Bawaslu, ada enggak keberatan dari pasangan calon, itu menjadi poin-poin yang akan kami dalami dan kami pertimbangkan. Ada berita acara nggak terkait dengan apa itu? Ada yang di PSS dan PSL itu. Ada berita acaranya, Bu? Iya, izin Majelis, berita acaranya di Ada ya, disampaikan. T21 ya, T21, disampaikan ke T22 kami ya, ya. biar nanti kita lihat. Oke, lanjut. Apa yang mau sampaikan lagi? Petitum. Cukup? Cukup. Oke, petitumnya. Tadi petitum udah bacakan belum? Belum petitum. Silakan baca petitumnya. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang nomor 3098 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 15.04. 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dianggap dibacakan. Hormat kami kuasa hukum termohon ditandatangani ini. Terima kasih Majelis. Sekarang pihak terkait silakan.